Gus Ikdam, seorang ulama muda yang dikenal karena kebijaksanaannya, menerima undangan untuk memberikan tausiah di sebuah desa terpencil di Lampung. Perjalanan menuju desa tersebut mengharuskannya melintasi hutan lebat di Gunung Balak, sebuah wilayah yang terkenal dengan keindahan alamnya namun juga menyimpan berbagai tantangan. Di tengah perjalanan, Gus Ikdam dihadang oleh sekelompok preman yang menguasai wilayah tersebut. Mereka menuntut upeti dari setiap orang yang melintas. Gus Ikdam, dengan ketenangan dan kebijaksanaannya, mencoba bernegosiasi dan mengingatkan mereka tentang pentingnya berbuat baik. Para preman tidak menggubris nasihat Gus Ikdam dan mencoba menyerangnya. Dengan ilmu spiritual yang dimilikinya, Gus Ikdam menggunakan ajian lampah lumpuh untuk melumpuhkan mereka tanpa menyakiti, menunjukkan kekuatan tanpa kekerasan. Setelah merasakan kekuatan ajian tersebut, para preman mulai menyadari kesalahan mereka. Gus Ikdam memanfaatkan momen ini untuk berdialog, mengajak mereka merenungi perbuatan dan menawarkan jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Tersentuh oleh ketulusan Gus Ikdam, para preman memutuskan untuk meninggalkan kehidupan lama mereka. Mereka berjanji untuk menjaga keamanan di sekitar Gunung Balak dan membantu masyarakat setempat, mengubah citra kawasan tersebut menjadi lebih positif. Gus Ikdam akhirnya tiba di desa tujuan dan memberikan tausiah yang penuh makna. Ia menceritakan pengalamannya di Gunung Balak sebagai contoh nyata tentang kekuatan iman, kesabaran, dan pentingnya memberi kesempatan kedua kepada sesama. Kisah perubahan para preman menyebar luas, menginspirasi banyak orang untuk memperbaiki diri. Desa-desa di sekitar Gunung Balak menjadi lebih aman, dan masyarakat mulai aktif dalam kegiatan keagamaan serta sosial, menciptakan lingkungan yang harmonis. Setelah menyelesaikan tugasnya, Gus Ikdam kembali ke pesantrennya dengan hati yang tenang. Pengalamannya di Lampung meneguhkan keyakinannya bahwa dengan pendekatan yang penuh kasih dan kebijaksanaan, perubahan positif dapat diwujudkan dalam masyarakat. Kisah ini menggambarkan perjalanan spiritual dan fisik seorang ulama yang menghadapi tantangan dengan kebijaksanaan, serta bagaimana kekuatan kebaikan dapat mengubah hati yang keras menjadi lembut. Setelah berhasil meyakinkan para preman untuk meninggalkan jalan kejahatan, Gus Ikdam melanjutkan perjalanannya menuju desa terpencil di Lampung. Malam semakin larut, dan hutan Gunung Balak yang lebat tampak semakin gelap dan misterius. Suara binatang malam dan desiran angin menambah kesan angker di sepanjang perjalanan. Di tengah perjalanan, Gus Ikdam merasakan kehadiran seseorang yang mengikutinya dari kejauhan. Ia berhenti sejenak, menajamkan pendengaran dan penglihatannya. Dari balik pepohonan, muncul seorang pria tua dengan wajah penuh keriput dan sorot mata tajam. "Assalamualaikum, Nak," sapa pria tua itu dengan suara serak. "Waalaikumsalam, Pak Tua, ada yang bisa saya bantu?" jawab Gus Ikdam dengan sopan. Pria tua itu mendekat, menatap Gus Ikdam dengan penuh selidik. "Aku mendengar percakapanmu dengan para preman tadi. Kau berhasil mengubah hati mereka. Siapa sebenarnya dirimu?" Gus Ikdam tersenyum. "Saya hanyalah seorang hamba Allah yang berusaha menegakkan kebenaran dan kebaikan di muka bumi." Pria tua itu mengangguk pelan. "Aku adalah penjaga hutan ini. Sudah lama aku mengamati perilaku para preman itu, namun tak mampu berbuat apa-apa. Kau telah melakukan hal yang luar biasa." "Alhamdulillah, semua berkat pertolongan Allah," jawab Gus Ikdam dengan rendah hati. "Izinkan aku menemanimu hingga keluar dari hutan ini sebagai tanda terima kasihku," ujar pria tua itu. Gus Ikdam menerima tawaran tersebut. Mereka berjalan bersama, berbincang tentang berbagai hal, termasuk kehidupan dan perjuangan dalam menegakkan kebenaran. Pria tua itu memberikan banyak nasihat bijak yang semakin menguatkan tekad Gus Ikdam dalam menjalankan misinya. Setelah beberapa jam berjalan, mereka akhirnya tiba di tepi hutan. Cahaya fajar mulai menyingsing di ufuk timur, menandakan awal hari yang baru. Gus Ikdam menoleh ke arah pria tua itu untuk mengucapkan terima kasih, namun ia sudah menghilang tanpa jejak. Dengan hati yang penuh rasa syukur, Gus Ikdam melanjutkan perjalanannya menuju desa tujuan. Pengalaman di hutan Gunung Balak memberikan pelajaran berharga tentang kekuatan doa, keteguhan hati, dan pentingnya berbuat baik kepada sesama, tanpa memandang siapapun mereka. Setelah melewati hutan Gunung Balak yang penuh tantangan, Gus Ikdam akhirnya tiba di desa terpencil di Lampung. Kedatangannya disambut dengan antusias oleh penduduk setempat yang telah lama menantikan tausiah darinya.
Mereka berharap kehadiran Gus Ikdam dapat membawa pencerahan dan semangat baru bagi komunitas mereka. Malam itu, di sebuah surau sederhana yang diterangi lampu minyak, Gus Ikdam memulai tausiahnya. Suasana hening, hanya suara angin malam yang sesekali terdengar. Dengan penuh hikmat, ia menyampaikan pesan-pesan tentang pentingnya keimanan, persaudaraan, dan menjaga amanah sebagai khalifah di muka bumi. Di tengah penyampaiannya, seorang pria parubaya tiba-tiba berdiri dari barisan jamaah. Wajahnya tampak gelisah, matanya berkaca-kaca. "Gus, maafkan saya merasa tersentuh dengan apa yang Anda sampaikan. Selama ini, saya telah melakukan banyak kesalahan. Bisakah Anda membimbing saya kembali ke jalan yang benar?" Gus Ikdam menatap pria itu dengan lembut. "Saudaraku, pintu taubat selalu terbuka bagi siapa saja yang ingin kembali. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Mari kita bersama-sama memperbaiki diri dan meningkatkan keimanan." Mendengar hal itu, beberapa jamaah lain pun mulai menangis, menyadari kehilafan mereka selama ini. Suasana menjadi haru, banyak yang saling berpelukan, berjanji untuk saling mendukung dalam kebaikan. Setelah tausiah selesai, Gus Ikdam duduk bersama para tokoh masyarakat, membahas berbagai permasalahan yang dihadapi desa tersebut. Mereka menceritakan tentang maraknya penebangan liar di kawasan hutan lindung yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan bencana alam. Masyarakat merasa tak berdaya menghadapi para pelaku yang memiliki kekuatan dan pengaruh. Gus Ikdam mendengarkan dengan seksama. "Kita harus bersatu dan berani menegakkan kebenaran. Dengan izin Allah, segala rintangan dapat kita atasi. Saya akan membantu semampu saya untuk mencari solusi atas permasalahan ini." Keesokan harinya, Gus Ikdam mengajak masyarakat untuk melakukan aksi nyata dalam menjaga kelestarian hutan. Mereka bersama-sama menanam pohon, membersihkan area yang rusak, dan membentuk kelompok patroli untuk mencegah aktivitas ilegal. Semangat gotong royong dan kebersamaan kembali tumbuh di desa tersebut. Perubahan positif mulai terlihat. Aliran sungai yang sebelumnya keruh kini mulai jernih, lahan pertanian kembali subur, dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Kisah perjuangan Gus Ikdam dan penduduk desa dalam menjaga amanah sebagai khalifah di bumi menjadi inspirasi bagi desa-desa lain di sekitar Gunung Balak. Dengan hati yang penuh rasa syukur, Gus Ikdam melanjutkan perjalanannya ke tempat lain, membawa pesan bahwa dengan keimanan, kebersamaan, dan aksi nyata, perubahan menuju kebaikan dapat terwujud dimanapun. Setelah beberapa hari tinggal di desa terpencil di Lampung, Gus Ikdam merasakan kedekatan yang mendalam dengan masyarakat setempat. Kebersamaan dalam berbagai kegiatan, seperti gotong royong dan pengajian, menumbuhkan rasa persaudaraan yang erat. Namun, di balik keharmonisan itu, tersimpan sebuah rahasia yang belum terungkap. Suatu malam, saat bulan purnama menerangi langit, seorang sesepuh desa bernama Pak Rahman mengundang Gus Ikdam untuk berbincang di beranda rumahnya. Wajah Pak Rahman tampak serius, seolah ada beban yang ingin disampaikan. "Gus," ujar Pak Rahman dengan suara pelan, "ada sesuatu yang perlu kami ceritakan. Selama ini, desa kami dihantui oleh legenda Ratu Darah Putih, penguasa Gunung Balak. Konon, beliau marah karena hutan tempat tinggalnya dirusak oleh manusia." Gus Ikdam mendengarkan dengan seksama. "Lalu, apa yang terjadi, Pak Rahman?" "Beberapa penduduk yang berani masuk ke hutan tanpa izin mengalami kejadian aneh. Ada yang tersesat berhari-hari, bahkan ada yang hilang tanpa jejak. Kami khawatir, ini adalah bentuk kemarahan sang ratu," jelas Pak Rahman dengan nada cemas. Mendengar hal itu, Gus Ikdam merenung sejenak. "Pak Rahman, alam memang harus kita jaga dan hormati. Mungkin ini adalah peringatan bagi kita semua untuk lebih peduli terhadap lingkungan." Pak Rahman mengangguk. "Benar, Gus. Kami ingin meminta bantuan Anda untuk memimpin doa bersama, memohon ampunan dan perlindungan dari Allah, serta berjanji untuk menjaga kelestarian hutan Gunung Balak." Keesokan harinya, seluruh penduduk desa berkumpul di lapangan utama. Dengan khusyuk, mereka mengikuti doa yang dipimpin oleh Gus Ikdam. Suasana haru menyelimuti, air mata penyesalan mengalir di wajah-wajah yang tulus memohon ampunan. Setelah acara doa bersama, Gus Ikdam mengajak masyarakat untuk melakukan aksi nyata. Mereka membersihkan area hutan yang rusak, menanam pohon, dan berkomitmen untuk tidak merusak alam lagi. Semangat gotong royong kembali berkobar, membawa harapan baru bagi desa tersebut. Beberapa minggu kemudian, perubahan positif mulai dirasakan.
Kejadian aneh di hutan berhenti, dan hasil pertanian penduduk meningkat. Masyarakat percaya bahwa Ratu Darah Putih telah memaafkan mereka, dan keberkahan kembali menghampiri desa. Gus Ikdam merasa bersyukur dapat menjadi bagian dari perubahan ini. Ia menyadari bahwa menjaga keseimbangan antara manusia dan alam adalah tugas mulia yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Dengan hati yang tenang, Gus Ikdam memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya, membawa pesan tentang pentingnya menjaga kelestarian alam dan menghormati kearifan lokal di setiap tempat yang dikunjungi. Kisah ini mengajarkan bahwa harmoni antara manusia dan alam dapat tercipta melalui kesadaran, penyesalan, dan aksi nyata dalam menjaga lingkungan. Untuk memahami lebih dalam tentang misteri hutan Gunung Balak dan cerita pilu yang dialami masyarakat perambah hutan lindung di Lampung, Anda dapat menonton video berikut. Setelah meninggalkan desa yang telah ia bantu, Gus Ikdam melanjutkan perjalanannya menuju daerah lain di Lampung. Di tengah perjalanan, ia mendengar kabar tentang konflik lahan di kawasan Register 38 Gunung Balak, Lampung Timur. Ratusan petani penggarap lahan dikabarkan terancam kehilangan tanah mereka akibat klaim sepihak oleh pihak yang diduga sebagai mafia tanah. Tersentuh oleh penderitaan para petani, Gus Ikdam memutuskan untuk mengunjungi wilayah tersebut. Setibanya di sana, ia disambut dengan wajah-wajah penuh harap. Para petani menceritakan bagaimana mereka telah menggarap lahan tersebut selama puluhan tahun, namun kini diusir tanpa kompensasi yang layak. Mereka merasa tak berdaya menghadapi kekuatan hukum yang tampaknya berpihak pada pihak yang lebih kuat. Gus Ikdam mengumpulkan para petani di sebuah lapangan terbuka. Dengan suara tegas namun penuh empati, ia berkata, "Saudara-saudaraku, ketidakadilan ini tidak boleh dibiarkan. Kita harus bersatu, berjuang dengan cara yang damai dan bermartabat. Ingatlah, Allah selalu bersama orang-orang yang teraniaya." Ia mengajak para petani untuk melakukan aksi damai, menyuarakan hak mereka melalui jalur hukum dan media. Dengan bimbingan Gus Ikdam, mereka menyusun petisi, mengumpulkan bukti-bukti kepemilikan lahan, dan menggalang dukungan dari berbagai pihak, termasuk organisasi hak asasi manusia dan media lokal. Aksi damai tersebut menarik perhatian publik. Berita tentang perjuangan para petani Gunung Balak tersebar luas, menimbulkan gelombang simpati dan dukungan dari berbagai kalangan. Tekanan publik memaksa pihak berwenang untuk meninjau kembali kasus tersebut dengan lebih adil. Setelah melalui proses panjang, keputusan yang berpihak pada para petani akhirnya dicapai. Mereka mendapatkan kembali hak atas lahan yang telah mereka garap selama ini. Tangis haru dan rasa syukur menyelimuti suasana. Gus Ikdam, dengan rendah hati, berkata, "Ini adalah kemenangan kita bersama. Kemenangan keadilan atas kesewenang-wenangan. Semoga menjadi pelajaran bagi kita semua untuk selalu berjuang di jalan yang benar." Perjuangan ini tidak hanya mengembalikan hak para petani, tetapi juga menjadi simbol perlawanan damai terhadap ketidakadilan. Gus Ikdam melanjutkan perjalanannya, meninggalkan jejak inspirasi bagi setiap orang yang ia temui, bahwa dengan kesabaran, persatuan, dan keimanan, keadilan dapat ditegakkan. Untuk memahami lebih dalam tentang situasi di Gunung Balak, Anda dapat menonton video berikut. Setelah berhasil membantu para petani mendapatkan kembali hak atas lahan mereka di Gunung Balak, Gus Ikdam melanjutkan perjalanannya ke wilayah lain di Lampung. Di sebuah desa yang terletak di kaki bukit, ia mendengar kabar tentang seorang tokoh masyarakat yang dihormati, Pak Hasan, yang tengah sakit keras. Masyarakat setempat merasa kehilangan arah tanpa bimbingannya. Gus Ikdam memutuskan untuk mengunjungi Pak Hasan. Setibanya di rumah sederhana itu, ia disambut oleh keluarga yang tampak cemas. Di dalam kamar, Pak Hasan terbaring lemah, wajahnya pucat, namun matanya masih memancarkan semangat. "Assalamualaikum, Pak Hasan," sapa Gus Ikdam dengan lembut. "Waalaikumsalam, Gus," jawab Pak Hasan dengan suara lirih. "Saya merasa terhormat Anda datang menjenguk." Gus Ikdam duduk di sampingnya. "Pak Hasan, saya mendengar banyak tentang kebaikan dan dedikasi Anda kepada masyarakat. Apa yang bisa saya bantu untuk meringankan beban Anda?" Pak Hasan tersenyum lemah. "Gus, saya khawatir dengan masa depan desa ini. Banyak pemuda yang mulai terpengaruh oleh pergaulan bebas dan meninggalkan nilai-nilai agama. Saya takut, tanpa bimbingan, mereka akan tersesat." Mendengar hal itu, Gus Ikdam merasa terpanggil. "Insya Allah, saya akan berusaha membantu membimbing mereka."
Kita harus bersama-sama mengembalikan semangat keagamaan dan moral di desa ini. Selama beberapa minggu berikutnya, Gus Ikdam mengadakan berbagai kegiatan di desa tersebut. Ia mengajak para pemuda untuk mengikuti pengajian, diskusi, dan kegiatan sosial. Dengan pendekatan yang ramah dan penuh kasih, ia berhasil menarik minat mereka. Suatu malam, setelah acara pengajian, seorang pemuda bernama Andi mendekati Gus Ikdam. Wajahnya tampak gelisah. "Gus, saya ingin bertaubat. Selama ini saya terjerumus dalam pergaulan yang salah. Bisakah Anda membimbing saya kembali ke jalan yang benar?" Gus Ikdam menatap Andi dengan penuh empati. "Andi, pintu taubat selalu terbuka. Allah Maha Pengampun. Mari kita mulai lembaran baru bersama-sama." Perlahan, perubahan positif mulai terlihat di desa tersebut. Para pemuda yang sebelumnya terjerumus dalam pergaulan bebas kini aktif dalam kegiatan keagamaan dan sosial. Masyarakat merasakan kembali kedamaian dan keharmonisan. Kesehatan Pak Hasan pun berangsur membaik. Ia merasa lega melihat desanya kembali ke jalan yang benar. Dengan penuh rasa syukur, ia berkata kepada Gus Ikdam, "Terima kasih, Gus. Anda telah menjadi cahaya bagi desa kami." Gus Ikdam tersenyum. "Semua ini berkat kerjasama dan niat baik kita bersama. Semoga Allah senantiasa membimbing kita." Dengan hati yang tenang, Gus Ikdam melanjutkan perjalanannya, membawa pesan bahwa dengan kasih sayang, kesabaran, dan ketulusan, perubahan menuju kebaikan dapat terwujud dimanapun. Setelah berhasil membimbing para pemuda di desa tersebut kembali ke jalan yang benar, Gus Ikdam melanjutkan perjalanannya ke wilayah lain di Lampung. Di sebuah desa terpencil, ia mendengar kabar tentang seorang pria bernama Pak Kumis yang dikenal keras kepala dan enggan mendekatkan diri pada agama. Masyarakat setempat merasa kesulitan mengajaknya untuk berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan. Tersentuh oleh cerita tersebut, Gus Ikdam memutuskan untuk menemui Pak Kumis. Setibanya di rumahnya, ia disambut dengan tatapan curiga. "Assalamualaikum, Pak Kumis," sapa Gus Ikdam dengan senyum hangat. "Waalaikumsalam. Ada apa, Gus, datang ke sini?" jawab Pak Kumis dengan nada datar. "Saya hanya ingin bersilaturahmi dan berbincang dengan Anda, jika berkenan," ujar Gus Ikdam. Mereka duduk di beranda rumah, berbicara tentang kehidupan, keluarga, dan pengalaman. Gus Ikdam mendengarkan dengan penuh perhatian, tanpa menghakimi. Perlahan, hati Pak Kumis mulai terbuka. "Gus, sebenarnya saya merasa hidup saya hampa. Tapi saya malu untuk kembali ke jalan agama setelah sekian lama menjauh," ungkap Pak Kumis dengan suara bergetar. Gus Ikdam menatapnya dengan lembut. "Pak Kumis, Allah Maha Pengampun. Tidak ada kata terlambat untuk bertaubat. Setiap langkah kecil menujunya adalah awal yang baik." Mendengar itu, air mata Pak Kumis mulai mengalir. "Saya ingin berubah, Gus. Tapi saya butuh bimbingan. Saya akan menemani Anda dalam perjalanan ini, Pak Kumis. Kita bisa mulai dengan hal-hal sederhana, seperti salat dan membaca Al-Quran bersama," kata Gus Ikdam dengan penuh semangat. Hari-hari berikutnya, Gus Ikdam sering mengunjungi Pak Kumis, mengajaknya dalam berbagai kegiatan keagamaan. Perubahan mulai terlihat. Pak Kumis yang dulu keras kini menjadi pribadi yang lembut dan rajin beribadah. Masyarakat desa pun terharu melihat transformasinya. Suatu hari, setelah pengajian, Pak Kumis berkata kepada Gus Ikdam, "Terima kasih, Gus, telah membimbing saya. Hidup saya kini lebih bermakna." Gus Ikdam tersenyum. "Semua ini berkat hidayah dari Allah. Saya hanya perantara. Teruslah istiqomah, Pak Kumis." Kisah perubahan Pak Kumis menjadi inspirasi bagi banyak orang di desa tersebut. Mereka menyadari bahwa dengan kesabaran dan kasih sayang, hati yang paling keras sekalipun dapat dilunakkan. Untuk melihat lebih lanjut tentang kisah inspiratif ini, Anda dapat menonton video berikut. Setelah berhasil membimbing Pak Kumis kembali ke jalan yang benar, Gus Ikdam melanjutkan perjalanannya ke wilayah lain di Lampung. Di sebuah desa terpencil, ia mendengar kabar tentang seorang ibu bernama Bu Siti yang tengah berjuang sendirian membesarkan ketiga anaknya setelah ditinggal wafat suaminya. Kehidupan mereka penuh dengan kesulitan, dan Bu Siti harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tersentuh oleh cerita tersebut, Gus Ikdam memutuskan untuk mengunjungi keluarga Bu Siti. Setibanya di rumah sederhana itu, ia melihat Bu Siti sedang menenun kain dengan wajah lelah namun penuh keteguhan. "Assalamualaikum, Bu Siti," sapa Gus Ikdam dengan lembut.
Waalaikumsalam, Gus, jawab Bu Siti dengan suara lirih. Maaf, rumah kami sederhana. Ada yang bisa saya bantu? Saya mendengar tentang perjuangan ibu membesarkan anak-anak. Saya datang untuk menawarkan bantuan dan dukungan, ujar Gus Ikdam dengan tulus. Bu Siti menunduk, menahan air mata. Terima kasih, Gus. Kehidupan kami memang sulit sejak suami saya tiada. Tapi saya berusaha sekuat tenaga demi anak-anak. Gus Ikdam mengangguk dengan empati. Ibu adalah sosok yang luar biasa. Namun, ingatlah bahwa menerima bantuan bukan berarti lemah. Kita semua saling membutuhkan. Selama beberapa minggu berikutnya, Gus Ikdam mengajak masyarakat desa untuk bergotong royong membantu keluarga Bu Siti. Mereka memperbaiki rumahnya, memberikan bantuan bahan makanan, dan membantu pendidikan anak-anaknya. Bu Siti yang awalnya enggan menerima bantuan, akhirnya menyadari bahwa kebersamaan dan kepedulian adalah anugerah yang harus disyukuri. Suatu hari, setelah melihat anak-anaknya tertawa riang bermain dengan teman-teman sebaya, Bu Siti berkata kepada Gus Ikdam, "Terima kasih, Gus. Saya belajar bahwa dalam kesulitan, Allah selalu mengirimkan pertolongan melalui tangan-tangan hambanya." Gus Ikdam tersenyum. "Ibu, keteguhan dan kesabaran Anda adalah inspirasi bagi kami semua. Semoga Allah senantiasa memberkahi keluarga Anda." Kisah Bu Siti menjadi teladan bagi masyarakat desa tentang arti kebersamaan dan saling tolong-menolong. Gus Ikdam melanjutkan perjalanannya, membawa pesan bahwa dalam setiap kesulitan, selalu ada jalan keluar jika kita mau berbagi dan peduli terhadap sesama. Untuk melihat lebih lanjut tentang kisah inspiratif ini, Anda dapat menonton video berikut.